Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, terutama mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Sedangkan cakupan materinya meliputi pengaruh kerjasama pada berbagai bidang berikut ini. Yang pertama, bidang ekonomi, yang kedua, bidang sosial, tiga, bidang politik, empat, bidang budaya, dan kelima, bidang pendidikan. Kita bahas yang pertama, bidang ekonomi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Secara bertahap, MEA membuka peluang pada negara anggota ASEAN untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Yang kedua, bidang sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Pertemuan beberapa pejabat negara-negara ASEAN yang membahas kondisi sosial di negara-negara ASEAN. Contoh kasus sosial yang terjadi di ASEAN diantaranya adalah pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Mereka menggunakan perahu untuk melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara tetangga, sehingga dijuluki manusia perahu. Dengan pertimbangan kemanusiaan, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya untuk sementara agar menerima para manusia perahu. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, yakni bagi negara yang kedatangan para pengungsi, maka jumlah penduduknya akan bertambah. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati dan empati dari berbagai negara ASEAN lainnya. Tahukah kalian anak-anak siapakah para pengungsi dari Myanmar itu? Mereka adalah kaum muslimin yang diperlakukan secara kejam oleh penganut Hindu Buddha di negaranya. Mereka diserang, dibunuh, dirampas hartanya, diusir dari kampung halamannya, dan diperlakukan kejam lainnya. Menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menolong saudara kita sesama muslim dari Myanmar. Yang ketiga, bidang budaya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang
terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN tanggal 19 sampai 20 April 2014 menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN, FTA. Festival Budaya ASEAN pada tahun 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Pertunjukan Reok Ponorogo pada Festival Budaya ASEAN tahun 2013. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung, yaitu tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan yang akan datang tahun 2017 di Kabupaten Siak. Inilah foto dari kegiatan Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diadakan mulai tahun 2010 hingga saat ini. 3. Industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Gugur berpesan pada kalian, jika kalian menyukai musik, maka pilihlah musik yang islami ya. Yang keempat, bidang politik. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik.
baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama, sengketa perbatasan wilayah, yang kedua, pekerja migran. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Likitan, kasus Kepulauan Spratly, Kuil Prihar, dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan. Dengan cara itu, Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 2.000 personil TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Inilah lokasi Pulau Natuna yang menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Tiongkok. Pulau Sipadan dan Likitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Perhatikanlah Pulau Sipadan dan Likitan pada peta berikut. Saat ini, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di Kuil Prihar. Kasus Pulau Pedra Branca diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. 2. Pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Tempat penampungan pekerja migran. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran sebagaimana ditetapkan dalam mandat rencana aksi PNTAN ASEAN. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran atau ADWA, fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional, ASEAN Domestic Workers Alliance atau ADWA, untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia
dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Kelima, bidang pendidikan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di ASEAN. Pertemuan Menteri Pendidikan di ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Guna meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional.